wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Sehat Ibu-ibu? Saya yang kurang sehat nih ya. Karena terlalu banyak banget kegiatannya. Kemarin hari Minggu sampai 8 kali ngisi toh ya. Karena mungkin targetnya terlalu tinggi karena kita punya target sebelum Ramadan kita sudah mengumpulkan minimal 100 juta untuk puasa dan sahurnya Gaza. Ya alhamdulillah sekarang berapa Mas? 30 ada ya? Kurang lebih sekitar 30 juta, berarti kurang 70-an juta. Karena rencana saya insya Allah saya kan telah mendirikan sebuah wadah NGO khusus untuk penanganan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, namanya Andalus Care, mirip dengan media kami. Kemudian kita telah, sebenarnya sebelum kita mendirikan ini sudah banyak ya kita mengirimkan bantuan kemana-mana. Nah saya kemarin berpikir bahwa kenapa kita nggak langsung mengirimkan saja ya. Toh sekarang itu kita bisa mengirimnya pakai rekening kan begitu. Akhirnya sejak bulan Desember kita sudah mulai pengiriman langsung. Desember kita fokus pada makanan untuk pengungsi di Rafah yang jumlahnya kurang lebih 1,2 juta. Tentu nggak semuanya kita bisa memberikannya. Kemudian bulan Januari kemarin 2024 kita mengirim berupa bantuan selimut dan pakaian musim dingin karena kemarin dinginnya sangat memuncak. Nah untuk Februari Maret rencana kita biar mereka bisa berbuka puasa sebagaimana kita, sahur juga sama dengan kita, walaupun mungkin nggak seenak makanan kita. Karena ibu-ibu kalau lihat di Facebook saya itu mereka menghadapi kelaparan yang sangat mengerikan sekali. Banyak di antara mereka yang meninggal, sudah begitu mereka juga mengalami luka-luka yang sangat mengerikan disebabkan obat-obatan yang masuk ke dalam sangat terbatas. Tenaga medis itu termasuk sasaran dari pengeboman yang dilakukan oleh Israel. Termasuk kemarin tim lapangannya Ustaz Salim Afillah, seorang tenaga medis, seorang dokter, itu juga dibom. Beliau mobilnya timnya dan obat-obatannya hancur. Ini jahatnya, padahal mereka sudah memberikan tanda bahwa mereka adalah medis. Dalam perjanjian PBB di Jenewa, yang namanya medis itu tidak boleh diserang sama sekali. Medis, kemudian wartawan, perempuan dan anak kecil. Ya ini tidak boleh diserang. Tapi yang terjadi di Palestina, 2/3 yang terbunuh dari 30.228 orang, 2/3-nya adalah anak-anak dan wanita. Ini kan yang update kemarin hari apa nih? Selasa kemarin itu yang terbunuh sekitar 30.228. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terluka kurang lebih 71.377 yang terluka. Nah, rumah yang dihancurkan, maksudnya flat, dulu di sana kan tinggalnya flat ya, itu kurang lebih sekitar 300.000 lebih. Ya 300.000 lebih rumah hancur. Sehingga bisa dikatakan 70% dari Gaza itu tidak lagi dihuni. Ya, makanya target ya. Baik, kita masuk dulu kajian kita di kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada terkait tentang tarhib Ramadan. Ramadan tiba, Gaza semakin membara. Saya masuk pada ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla qudumi Ramadan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan bulan Ramadan. Nanti saya tambahkan, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya bulan Ramadan. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala,
ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama, memberitahu para sahabat dan keluarganya tentang kedatangan Ramadan dengan menjelaskan beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ini cara Nabi Muhammad SAW dalam menyambut bulan Ramadan. Misalkan, pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan para sahabat sambil bersabda begini, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Satu, informasinya. Yang kedua, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Informasi kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian informasi yang keempat, Rasulullah mengatakan tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Kemudian yang keenam, wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 6. Yang ketujuh, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebagian hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi setiap malam dan setiap siang. Jadi malam hari berapa orang yang dibebaskan dari neraka, siangnya berapa hari. Kemudian udah berapa? Udah 7. Kemudian yang ke-8, Rasulullah melanjutkan hadisnya, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam tersebut, maka dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan lainnya. Barang siapa yang pada malam itu diharamkan untuk mendapatkan kebaikan, maka akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu lainnya. Baik, kurang lebih ada 8 informasi yang sering diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang beliau sampaikan kepada para sahabat, baik sebelum Ramadan atau di malam pertama bulan Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan, 8 perkara yang sering diulang-ulangi oleh Nabi. Yang pertama, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan itu adalah nama bulan sebelum Islam. Jadi Muharram, Safar sampai nanti Zulhijjah itu adalah nama-nama bulan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikonversi, ditakrir, ditetapkan sebagai nama-nama bulan dalam Islam. Itu apa maknanya? Maknanya adalah Islam tidak antipati terhadap budaya, terhadap nama, terhadap tradisi dari berbagai suku maupun bangsa, baik Arab, Chinese, atau Jawa, Sunda, Barat, Eropa, dan sebagainya, selama satu, demi kebaikan manusia dunia dan akhirat. Yang kedua, tidak berbahaya bagi kehidupan manusia dunia dan akhirat, maka Islam tidak akan pernah menolaknya. Sebagai sebuah contoh jemaah tadi ya, nama siapa? Nama apa bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama-nama bulan sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, ditakrir, ditetapkan sebagai bagian dari nama dalam Islam. Itu menunjukkan apa? Bahwa apapun tradisi, selama 2 hal tadi terpenuhi, maka Islam tidak akan pernah melarangnya. Contoh, ada tradisi apa lagi? Tradisi nikah. Ada sebagian nikah pada zaman jahiliyah kemudian ditakrir. Ditakrir itu maksudnya ditetapkan bagian daripada syariat. Contohnya apa? Ada nikah sebagaimana sekarang. Kalau ada seorang laki-laki menghendaki untuk menikahi perempuan, maka dia datang kepada walinya, lantas melamarnya dan dinikahkan oleh walinya. Dan hari ini itu terjadi, dan itu bagian daripada syariat. Nah, di Indonesia atau di Jawa ya, kita bahkan lebih sakral daripada itu. Ada namanya tembungan, ada namanya membalikkan
tembungan, betul ya? Iya, nembung. Setelah nembung apa? Dibalikan lagi, dijawab. Sekaligus biasanya menentukan hari hanya. Apakah itu dilarang dalam syariat? Tidak, karena itu baik. Ya, nggak masalah. Dan itu bisa menyebabkan kehidupan antara keluarga itu harmonis. Sehingga ada kepastian juga, benar-benar mau nikah apa tidak. Coba kalau seandainya cuma nitip omongan saja, nggak ada tembungan. Saya yakin perempuan tersebut pasti ragu-ragu, ini jadi nikah apa enggak. Ya, baik. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ada lagi tradisi dalam jahiliyah kemudian ditetapkan sebagai tradisi Islam. Contohnya apa? Menghormati 4 bulan dalam 12 bulan. Ada 4 bulan yang disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan, di mana tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya. Karena orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan yang sangat-sangat aib dan kriminal. Apa itu? 1. Zulqa'dah, 2. Zulhijjah, 3. Muharram, 4 apa? Rajab. 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah sebagai bulan-bulan yang dihormati. Tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya. Nah, ketika Islam datang, 4 bulan ini juga menjadi Ashharul Hurum, bulan yang dihormati, tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya. Ya. Dan tentu masih banyak tradisi-tradisi yang dulunya adalah kebiasaan dan tradisi orang-orang Arab sebelum Islam datang, kemudian ditakrir, ditetapkan sebagai tradisi dalam Islam. Di lingkungan kita juga beberapa tradisi welcome dengan syariat dan syariat tidak melarangnya. Apa contohnya tradisi kita di Indonesia? Yang mungkin di tempat lain nggak ada, cuma di Indonesia ada. Halal, lebih halal. Itu nggak ada di negara lain. Adanya cuma di Indonesia, dan Indonesia pun lebih spesifik di Jawa, walaupun sekarang sudah menyebar di mana-mana. Nah, selama tidak menyimpang dari syariat dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya, maka sah-sah saja. Apalagi itu momentum waktu yang tepat untuk berkumpul, karena sama-sama liburnya dari berbagai daerah, biasanya keluarga ngumpul. Selamat, sekali lagi tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada campur sari, tidak ada joget bareng laki dan perempuan, ya. Boleh. Ya, pengajian, makan-makan, kemudian mungkin arisan, ya. Arisannya kalau halal bihalal ya minimal motor lah, kan sekali setahun, ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Baik, ada juga tradisi kalau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengancam kehidupan mereka, dunia dan akhirat, berbahaya bagi kehidupan mereka, oleh Islam dilarang dan dicoret. Contoh, pada zaman dulu ada namanya nikah istibdo. Nikah istibdo itu nikah cari gen. Jadi kalau ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian secara fisik mereka kurang beruntung, misalkan laki-lakinya kurang, dilihat tuh 1 menit udah cukup belajar kelamaan, ya. Kemudian perempuan juga misalkan. Nah, secara kecerdasan juga di bawah rata-rata. Misalkan disuruh beli barang 3 item, nanti yang diingat cuma 1 item misalkan, ya. Nah, kalau seandainya begitu yang terjadi, maka laki-laki tersebut akan mencari laki-laki yang tampan, gagah, dan pinter. Dia bilang kepada laki-laki tersebut, "Wahai saudaraku, astabdiuka, saya minta gen dari kamu." Ya. Caranya bagaimana? Dia akan memperbolehkan laki-laki tersebut meniduri istrinya sampai hamil, dan dia tidak akan menggauli istrinya sampai istrinya hamil dari laki-laki tersebut. Dalam tradisi orang-orang Arab dulu itu sah-sah saja, disebut sebagai nikah istibdo, nikah cari gen, cari pejantan tangguh. Ya. Nah, dalam Islam kemudian dilarang, karena itu sama dengan apa? Zina. Nah, baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama dari atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Baik, yang kedua, informasinya apa tadi?
syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Berkah sebagaimana kita ketahui ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada satu ibadah atau pada satu benda tertentu. Sesuatu baik waktu, tempat atau orang disebut barokah kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Rasulnya menentukan bahwa ini barokah. Keberkahan tempat, keberkahan waktu, keberkahan benda itu tidak boleh ditentukan dengan cerita-cerita palsu atau dengan akal-akalan manusia. Yang menentukan ini berkah apa tidak itu hanya Allah dan Rasulnya. Ya, ada beberapa ada beberapa benda maksudnya, beberapa benda yang disebut langsung bahwa itu berbarokah. Contoh zaitun. Rasul mengatakan, "Kulu minaz zaitun waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Makanlah biji zaitun. Maksudnya buah zaitun maksudnya. Kemudian berminyaklah dengan minyak zaitun. Jadi makan dan diminyain. Pernah makan zaitun? Awalnya rasanya gimana? Tapi lama-lama enak ya. Kalau awalnya sepet dan rasanya gimana ya. Tapi lama-kelamaan enak juga kok. Kalau nggak ada yang lain nih ya. Saya pernah dulu pas menjadi relawan kemanusiaan di Syam, dekat Palestina. Itu hari-hari pertama makan zaitun dengan roti itu, biasa pakai roti ya. Itu mau muntah. Tapi lama-kelamaan karena nggak ada yang lain, ya enak aja gitu ya. Waddahinu bih, dan minyakilah diri kalian dengan zaitun. Rambutnya atau wajah kalian minyaki dengan zaitun. Dan Rasul telah mencontohkannya. Beliau meminyaki rambutnya dengan zaitun. Sehabis meminyaki rambutnya, kata dalam Samail, beliau akan menutupnya dengan kain, diubat, ditutup sampai betul-betul rambutnya tertutup dengan kain. Bahkan kata Anas bin Malik, begitu banyaknya minyak yang ada pada rambut Nabi Muhammad sampai kain yang digunakan untuk mengubatnya tadi itu basah. Kemudian beliau meminyaki wajahnya dengan zaitun. Nah, sehingga disebutkan udah bagus kulitnya. Ketika beliau rawat dengan zaitun, maka kulit Nabi Muhammad itu, kata Abu Hurairah, itu putih cerah ka'anna syamsa taduru fi wajhi. Seakan-akan matahari itu beredar di wajahnya. Masya Allah. Jadi kalau ada cahaya itu agak mantul ya mas kalian. Ya, glowing pun ya. Beda sama kita. Kalau kita kan menyerap cahaya ya. Ya, baik. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus makan zaitun dan berminyak dengan minyak zaitun? Beliau mengatakan fa innaha, karena zaitun itu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang penuh diberkahi. Ya, yang dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu pohon diberkah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, apalagi benda Zamzam. Rasulullah pernah bersabda, "Az-zamzamu syuriba lima syuribalahu." Ma'u zamzam lima syuribalahu. Dalam riwayat lain, ma'u zamzam ta'mun wa syurbatun. Air zam-zam itu tergantung niat minumnya untuk apa. Kalau niat minumnya ya Allah agar sembuh perutku yang sering kelaparan, ya enggak ya. Yang sering sakit misalkan, bismillah minum. Ya. Loh, ada loh perut yang kelaparan walaupun makan. Ya, oleh Rasul didoakan. Pada zaman dulu ada salah seorang anak kecil, jadi makan apa sering lapar. Ya, dia makan enggak rakus, malah lapar dia. Pernah suatu waktu dia tuh sering melempar buah kurma. Jadi buah kurma dilempar sama dia. Dilempar, jatuh dia makan, jatuh dia makan. Nah, namanya buah kurma kalau dilempar, pastikan yang muda-muda juga jatuh. Nah, sering dibentak ya dia malah lawan, diingatkan ya enggak ada manfaatnya, didiamkan tambah parah. Akhirnya para sahabat lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu tolong anak itu bermasalah sekali. Begini-begini, kami udah angkat tangan untuk memberi nasihat ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun mendatanginya. Kemudian ketika itu dia sedang melempar pohon kurma. Bukan milik dia dan bukan milik bapaknya. Kalau bukan milik bapaknya mungkin kaum muslimin lainnya. Kalau milik bapaknya kaum muslimin lain tidak begitu reseh ya. Ini masalahnya milik orang lain dilempar juga sama dia. Kemudian Rasulullah mendatanginya, dipegang oleh Rasul. Nah, kamu lagi apa? Lempar kurma ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk saya makan. Ya.
kamu tidak boleh melempar. Kenapa ya Rasulullah? Kalau kamu lempar, itu bunga-bunga yang lain juga jatuh. Sehingga kurma itu buahnya sedikit. Tapi Rasulullah, saya lapar. Ya udah, kalau begitu kamu harus nunggu yang matang. Kalau lapar, minta sama orang tua atau minta sama keluargamu. Tapi saya sering lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasul memegang perutnya dan kemudian mendoakan, ya Allah, jagalah perutnya dan kenyangkanlah perutnya. Jadi ternyata ada memang tipe-tipe orang itu ya gampang lapar. Doakan oleh Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu kalau merasakan begitu, berarti ketika minum zam-zam niatkan, ya Allah jangan sampai gampang lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya untuk fisik biar kuat misalkan, udah niatkan bismillah, niatkan, karena air zam-zam barokahnya tergantung niat kita meminumnya. Dan riwayat lain, ma'uz zam-zam itu memiliki dua fungsi. Satu, minuman menghilangkan haus, yang kedua itu to'mah, artinya makanan yang bisa menghilangkan kelaparan. Ya, silakan dicoba aja nanti ya. Anda gak usah makan di Masjidil Haram terus minum zam-zam terus nanti ya. Baik, itu informasi yang kedua. Disebut mubarak karena pada bulan Ramadan berbagai ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa? Bisa 10, bisa 100, 700, bahkan ada afin katsira kata Nabi. Lipatannya banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Nah, apa yang mempengaruhi pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan begitu banyak? Banyak faktornya. Satu, niatnya yang betul-betul tulus. Yang kedua, dari harta yang betul-betul halal. Yang ketiga, waktu yang tepat diberikan kepada orang yang tepat. Ini menyebabkan nilai pahala itu meningkat. Walaupun sama-sama nilai diberi, taruhlah sama-sama 1 juta, tapi kalau diwakafkan, diinfakkan bukan pada waktu yang berbarokah, di waktu yang berbeda misalkan, ya, dan kepada orang yang berbeda, maka nilainya juga berbeda. Contoh, memberi sahur orang, makan sahur, atau memberi orang makan ketika selesai taraweh, dengan memberi makan buat buka puasa, walaupun sama-sama nilainya per jamaah misalkan 20.000, tapi pahalanya beda. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana ibu-ibu? Buka puasa. Inilah diantara faktor yang membuat ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda satu dengan yang lainnya. Sama-sama memberikan makan buka puasa, tapi objek yang diberikan berbeda. Yang satu diberikan misalkan kepada masyarakat kampung, ya kadang puasa kadang tidak mereka itu. Yang satu diberikan kepada pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Beda gak ibu sekalian? Beda. Ya makanya Rasul pernah mengingatkan, la tusahib illa mu'minan, jangan bergaul kecuali dengan orang-orang beriman, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa infak kita itu untuk orang yang bertakwa. Dan yang paling tepat hari ini adalah orang-orang Palestina. Kenapa saya bilangkan paling tepat? Satu, kalau kita berinfak untuk mereka, kita terlibat menjaga Baitul Maqdis dan terlibat menjaga Al-Aqsa. Masya Allah. Yang kedua, kita telah memberikan sedekah kepada orang yang terbaik di muka bumi, di negeri yang terbaik ketiga di muka bumi. Rasulullah pernah bersabda bahwa negeri Syam khususnya itu dinaungi oleh para malaikat. Orang yang berbuat baik di dalamnya didoakan oleh para malaikat. Kemudian negeri Syam kata Rasul, akhru daril abrar, itu negerinya orang-orang yang terbaik. Ya, negeri yang terbaik. Kalau kita lihat sekarang, masya Allah, saya kemarin nonton sore kemarin ya, sampai netes air mata. Seorang ibu-ibu, dia punya bayi, ya bayi kembar seingat saya, itu meninggal karena kena bom. Maksudnya bayinya dua-duanya meninggal. Sang ibu tersebut membawa dua-duanya, ditanya, mana ayahnya? Ayahnya telah meninggal, istri suaminya. Dan 2 buah hatiku juga meninggal sekarang. Ya Allah, sudah tidak ada makna lagi kehidupan ini. Ya, berikanlah pahala atas apa yang musibah yang menimpaku ya Allah. Anda bayangkan ya,
Kalimat-kalimat itu keluar dari lisan seorang perempuan ketika menghadapi musibah yang bertubi-tubi. Begitu tegarnya mereka. Kalau mungkin itu dihadapi oleh ibu-ibu di sini dan di sana, ya, di sana di luar maksudnya, Masya Allah, saya membayangkan bagaimana stresnya, depresinya, teriakan histerisnya, dan lain sebagainya. 2 pekan yang lalu ya, 3 pekan yang lalu, di Khan Yunus. Khan Yunus itu wilayah yang ada di dekat Gaza. Itu dibombardir. Ada seorang bapak yang baru pulang dari pasar atau di mana pokoknya mencari makanan untuk anak-anaknya. Begitu sampai di rumahnya, ternyata flat yang dia gunakan itu hancur. Flat yang digunakan hancur, anak-anaknya meninggal. Nah, salah seorang anaknya ditemukan. Masih gadis usia, bukan masih kecil, anak kecil ya. Masih kecil, usianya 7 atau 8 tahun. Dia peluk, ya kapan ya? 1 bulan mungkin, pas musim dingin. Ya, berarti sekitar Januari. Dia peluk sambil mengatakan, wahai anakku, kami sedih kamu tinggalkan. Tapi kami juga senang karena kamu tidak lagi merasakan kedinginan sebagaimana kami rasakan. Kamu tidak merasakan kepanasan, ketakutan sebagaimana kami rasakan. Dan kelaparan sebagaimana kami rasakan. Sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau berjumpa dengan beliau, sampaikan salam kami dari Gaza. Sampaikan kepada beliau bahwa kami akan tegar menjaga kiblat pertama beliau. Dan kami akan menuntut umat beliau kelak di hari kiamat nanti sebelum mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Karena mereka membiarkan kami sendirian dalam menghadapi musibah ini, sendirian dalam membela Al-Aqsa. Sampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, jemaah sekalian. Ya. Baik, itu namanya berkah, jemaah sekalian. Niat tadi saya bilang, orang yang telah meniatkan sesuatu dengan orang yang melakukannya ya tiba-tiba begitu, spontan, beda. Kalau orang sudah meniatkan, misalkan ibu-ibu sudah meniatkan sebelum masuk Ramadan, sudah niat, ya Allah, nanti di bulan Ramadan saya mengagendakan dan merencanakan puasa 30 full Ramadan, tarawih Ramadan 30 full ataupun sebulan full. Ya Allah, aku akan khataman minimal 3 kali. Ya Allah, aku akan infak minimal 5 juta misalkan ya. 3 jutanya untuk Palestina, 2 jutanya untuk majlis taklim, ya Samaro, kemudian 1 jutanya untuk pesantren Ustaz Masud misalkan ya. Niatkan. Ya, itikaf ya Allah, insya Allah itikaf walaupun cuma malam hari. Ya Allah, bla bla. Ketika Anda sudah mulai niat, maka pahala itu telah ada pada Anda. Walaupun Anda belum mengamalkannya. Anda niatkan terus, Anda jaga niatnya tiap hari, Anda jaga niatnya. Itu dapat pahala jemaah saya. Terus dapat pahala daripada ujuk-ujuk langsung infak, langsung gini. Ya dapat pahalanya dapat, tapi dia tidak sebanyak orang yang telah meniatkan lebih awal. Ya, dia niatkan. Jadi selama proses dia itu niat, sampai dia melaksanakan, pahalanya terus berlimpah kepada dia. Ketika ada yang mencoba menggodanya, misalkan godaan beli baju baru, tak tahan saya, ini infak ya. Godaan untuk beli tas baru, tak tahan saya, infak. Godaan. Jadi ketika orang niat itu dia sudah melakukan proses amal, minimal dia itu mampu menahan diri dari godaan. Beda kalau spontan. Kalau spontan kan nggak ada proses di mana dia harus menahan dari godaan-godaan yang ada untuk menjaga niatnya. Nah inilah jamaah sekalian, di antara perkara yang bisa membuat ibadah kita tuh lebih berbarokah dan lebih berlimpah daripada ibadah-ibadah lainnya. Ya. Ternyata nggak jadi Ustaz. Bagaimana? Kalau memang nggak jadi, dia tetap dapat pahalanya, pahala sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha, kata bahwa indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan suatu kebaikan, belum sempat mengamalkannya sampai berlalu, maka dia mendapatkan pahala sempurna dari apa yang dia niatkan. Wa man hamma biha fa'amila biha, barang siapa yang meniatkan untuk berbuat baik dan dia berhasil melakukannya, maka dituliskan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipatan yang begitu banyak. Kenapa? Dimulai dari niat jemaah sekalian. Dia sudah niat dulu. Saya sering cerita pada zaman dulu ada para sahabat. Para sahabat ini
diminta oleh Nabi untuk jihad pada perang Tabuk. Perang Tabuk perangnya sangat berat. Beratnya karena musim paceklik, miskin, kondisi panen juga banyak yang gagal sebelumnya. Kemudian bla bla, pokoknya capek, berat luar biasa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang kaya-kaya untuk menginfakkan hartanya. Semua berlomba-lomba, yang miskin juga nggak kalah. Mereka ada yang membawa cuma 1 piring kurma, 1 piring gandum, ada yang membawa 1 karung kurma, ada yang membawa 1 piring gandum diinfakkan. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar menginfakkan separuh hartanya, Utsman bin Affan menginfakkan 300 ekor untanya. 1 unta kalau harganya 100 juta, 100 juta kali 300, pinten? 30 M ya. Kemudian belum berhenti sampai di situ. Dia menginfakkan 1000 dinar. Kalau seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar 4.250.000 dikali 1000. Ya. 4,250 miliar. Ya. 4.250.000.000. Ya. Nah, jemaah sekalian, yang lain juga menginfakkan, tapi ternyata ada sahabat-sahabat miskin gak bisa infak apa-apa. Ya, dia niat tapi nggak punya apa-apa. Dia ingin jihad tapi nggak punya apa-apa. Datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya ini miskin ya Rasul. Saya ingin sekali berjihad bersama dengan Anda. Udah pamit anak, udah pamit istri, udah oke ya Rasul. Ya, yang saya hutangi juga sudah saya pamitin. Katanya kalau saya syahid, nggak apa-apa misalkan ya. Itu tambahan saya kalau itu ya. Baik, ya Rasulullah, beri bekal sama saya. Saya nggak punya sepatu. Saya nggak punya kuda, saya nggak punya pedang, beri ya Rasulullah. Kalau kuda itu bukan untuk saya, minimal saya ada kuda yang buat gantian dengan kawan saya ya Rasul. Karena perjalanan sangat jauh. Apa kata Nabi? La ajid ma'unfiku alaikum. Tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada kalian. Mereka menangis terseduh-seduh, menangisi diri mereka yang tidak punya bekal. Singkat cerita, mereka, Rasulullah dan para sahabat berangkat berjihad di tengah matahari yang sangat panas, siang kepanasan, malam kedinginan, haus, lapar, dahaga. Singkat cerita mereka menang. Saat perjalanan pulang balik ke kota Madinah, Rasulullah bercerita kepada para sahabat yang saat itu prajurit muslim. Inna bil madinati larijalan. Di kota Madinah ada beberapa sahabat-sahabat laki-laki kalian. Masirtum masiran wala qata'tum wadiya. Setiap kali kalian melewati jalan, menaiki bukit, menuruni lembah, kalian kecapean, kalian kehausan, kepanasan, kelaparan, kedinginan, kalian dapat pahala. Dari itu mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, kok bisa? Kalau kami wajar kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan. Ya ibarat ibu-ibu, masa sih antara orang yang ngaji online sama ngaji offline sama sih? Ya kalau ngaji online kan kalau ngantuk nggak ketahuan. Kalau offline pasti ditahan-tahan kan, begitu jemaah sekalian ya. Ya beda seharusnya pahalanya. Bilang ya. Datang dari rumah udah kesusu sampai sini ternyata masih kosong misalkan ya. Nah, kan seharusnya beda pahalanya. Ya Rasulullah, mereka kok sama dengan kami? Bagaimana ceritanya? Apa jawaban Rasulullah? Habasahumul udzur. Mereka sudah niat untuk beribadah, tetapi ada udzur yang membuat mereka tidak bisa ikut. Habasahumul marad, ada yang sakit, dan sebagian di antara mereka tidak ada bekal, tapi niatnya ada. Niatnya sudah menyebabkan mereka dapat pahala. Masya Allah. Ya luar biasa. Maka mulai sekarang niat. Kalau perlu niatnya jangan tanggung-tanggung ibu-ibu. Sekali yang sekatah. Infak 10 juta misalkan. Khataman 5 kali ya. Bahwa nanti ternyata mampunya cuma sekali, kan dapat niat 10 kali ya. Iya. Bahwa mampunya cuma 1 juta, kan sudah dapat niat 10 juta. Ya. Yang penting apa? Sudah jujur, bukan untuk pamer-pameran. Yang kedua sudah ikhtiar, ternyata gagal juga, dapat pahalanya. Kalau ada yang melakukan niatan tadi, ternyata di 10 awal bulan Ramadan, tanggal 5 Ramadan misalkan, ternyata dia sakit. Kenapa? Oh, karena makan siang gratis digulirkan, BBM naik, kemudian pajak naik, beras naik, dia pusing. Karena pusing asam lambungnya naik. Naiknya kena jantungnya. Nauzubillah. Misalkan ya, gara-gara program Jokowi sama Gibran ya. Nah, kemudian apa nih jemaah sekalian? Dia pun opnam. Jangankan khataman 3 kali, baca Al-Quran aja gak sempat. Jangankan infak 10 juta, buat obat kesana kemari kurang. Tapi Allah telah menulis pahalanya. Masya Allah. Makanya niat dulu jemaah sekalian.
Nah ini cara Nabi Muhammad ya ketika memasuki bulan Ramadan niat. Yang sering saya katakan juga, kalau kita sudah niat, nanti Allah yang menyempurnakan. Allah menyempurnakan. Seringkali kan kita ini semuanya niat. Kalau ditanya mampu itu paling kemampuan kita banternya 30% dari apa yang kita rencanakan. Ibu-ibu niatnya apa? Misalkan niat bangun rumah sama bapak. Dilihat-lihat duitnya, kita nggak cukup. Tapi bismillah Pak, ayo. Ada aja modal, ada tambahan dari saudara dan sebagainya. Bangun masjid. Tadi subuh saya ngisi daerah Pajang. Di dekat Tugu Lilin. Sekarang udah nggak ada tugunya ya. Ya di dekat apa namanya itu nama sekarang. Sekarang namanya apa tuh? Pokoknya daerah sana lah. Ada masjid mungkin ibu tahu ya namanya Masjid Al Yakin. Mirip gini. Mewah gini masjidnya. Saya tanya sama panitia, ini dulu modal awal sampai para panitia berani bongkar berapa? Ketua panitianya mengatakan, dulu kami modalnya cuma 160 juta Ustaz. Ini habisnya berapa? 1,4 M. Niat jemaah sekalian. Itu mah nggak sampai 1%, nggak sampai 2% itu. Iya. Masya Allah ya. Niat. Kalau kita sudah niat, Allah akan mudahkan. Ada hadis pada zaman dulu, ada seorang Badui masuk Islam, diajak hijrah tinggal di Madinah, kemudian diajak jihad. Ketika jihad jamaah sekalian, kaum muslimin menang. Akhirnya ada harta ghanimah yang sangat banyak. Nabi pun membagi-bagikan. Nah ada satu jatah yang belum keambil. Rasul bertanya, ini milik siapa? Milik Badui Rasulullah. Oh ya kasihkan dia. Dikasihkan. Mas Badui, ini untuk kamu. Ya Badui itu orang desa ya, pelosok. Namanya gak tahu gitu. Ya Mas Badui ini, diambil dari mana ini? Dari Rasulullah. Untuk apa? Untuk kamu. Jatah kamu karena ikut jihad. Kamu juga seorang mujahid. Oh gitu. Terima kasih. Dia datang ke Rasulullah dan naruh. Ya Rasulullah ini harta apa? Itu harta ghanimah. Ghanimah itu apa Bu? Keuntungan perang, bukan rampasan ya. Ya, diganti keuntungan perang. Rampasan itu kayak gak resmi gitu ya. Ini keuntungan perang. Keuntungan perang untuk kamu. Jatah kamu karena kamu muslim, kamu mujahid, dapat untuk kamu. Apa jawab dia? Ya Rasulullah saya balikkan. Tapi jatah kamu, nggak apa-apa ya Rasul. Masya Allah, para sahabat itu begitu jemaah sekalian. Beda sama kita. Kadang bukan jatahnya diakui-akui ya. Nggak dapat kupon BLT ya datang aja ke kelurahan siapa tahu dapat kecipratan ya. Nah, jemaah sekalian, nah terus yang kamu cari apa? Jawaban dia, ya Rasulullah saya berjihad, beriman kepadamu dan berjihad bersamamu supaya Allah mempertemukanku dengan musuh yang sangat kuat yang telah merepotkan kaum muslimin. Saya pun duel 1 lawan 1 dengan dia berdarah-darah, saya sama dia. Akhirnya saya berhasil membunuh dia. Walaupun saya berdarah-darah, lalu ada sebatang panah meluncur ke leher saya dan tembus sebelah sini, saya pun meninggal ya Rasulullah, gugur sebagai syuhada. Sehingga kelak di hari kiamat nanti saat Allah bertanya ketika saya dibangkitkan, wahai Badui, itu anak panah di lehermu kenapa? Saya menjawab dengan bangga, ya Allah, saya telah beriman kepadamu, membenarkan Rasulmu, mengikuti syariatmu, dan berjihad membela Rasulmu dan agamamu. Ya Allah, aku pun gugur sebagai syuhada, panah musuh menembus leher saya. Setelah saya membunuh musuhmu yang sangat kuat ya Allah. Allah pun tersenyum bangga kepadaku dan memberikan pahala dan limpahan kebaikan yang begitu banyak. Itu yang saya cita-citakan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? In sadaqta saddaqakallah. Kalau kamu betul-betul jujur maka Allah akan jujur dengan niat. Maka Allah akan jujur mewujudkan apa yang kamu niatkan. Singkat cerita beberapa bulan kemudian dia ikut perang juga. Dan pada saat itu kaum muslimin banyak yang gugur sebagai syuhada, termasuk si Badui tersebut. Dan Allah mewujudkan apa yang dia niatkan. Dia berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, duel 1 lawan 1 sampai dia berdarah-darah dan dia berhasil membunuhnya. Lalu sebatang anak panah menembus lehernya, beliau pun gugur sebagai syuhada. Setelah selesai peperangan, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan jenazah. Kemudian dikuburkanlah. Lewat di hadapan Nabi jenazah yang lehernya masih ada anak panahnya. Nabi pun mengatakan, "Qifu, berhenti." Maksudnya yang membawanya bukan jenazahnya karena nggak bisa berhenti ya. Dibopong ya, bukan jalan sendiri ya. Berhenti kata Nabi. Mereka berhenti. Dilihat, huwa ini Badui yang kemarin nolak harta ghanimah. Injil Kanjeng Nabi.
Masya Allah, kata Rasul, sodaqo fa sodaqahullah, dia telah jujur dan Allah pun jujur mewujudkan apa yang dia niatkan. Rasul pun membuka jubahnya, kemudian mengatakan, kafani dengan jubahku dan kuburkan bersama jubahku, kelak di hari kiamat jubahku akan menjadi saksi bagi dia. Ya, jubah Rasulullah digunakan untuk kafan, tentu kuburan tidak akan berani menyentuhnya dan kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Badui nggak terkenal sampai perawi nggak tahu siapa namanya. Orang menyebut cuma al-Arabi, orang Badui. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Atau zaman sekarang beda sama Prabowo, Gibran, Jokowi, Luhut ya. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini nggak terkenal sama sekali. Tapi apa? Niatnya jujur. Maka penting jamaah sekalian niat ini. Saya punya jamaah November, saya antar jamaah yang kemarin November bukan Januari. Ada jamaah saya itu orang Pacitan pelosok, desa sana, desa jauh, Plutuk mungkin ya, jauh banget. Ya, itu cuma petani kampung sama istrinya sama putrinya. Saya kan sering ngobrol, Mbah, Bapak pakai bahasa Indonesia aja, saya pakai bahasa Jawa sih ya, Jawa-Jawa dikit lah ini ya. Bapak kok bisa umroh niki, berapa lama nabungnya sama bertiga gini? Ustaz, jangankan nabung, buat makan keseharian aja gak cukup. Ya. Itu Bapak kerjanya apa? Di sawah Ustaz, sawah, ladang, ya cukuplah buat bayar listrik, cukuplah buat makan, cukuplah bla bla untuk modal kembali Ustaz, apalagi sekarang pupuknya naik ya. Onji, lah terus kok bisa umroh pripun? Niki putri saya mengumrohkan Ustaz. Putri, saya tanya mbaknya, Mbak kok bisa umrohkan Bapak? Jadi begini Ustaz, ya Bapaknya begini, jadi begini Ustaz, dulu saya itu beberapa tahun yang lalu melihat tetangga-tetangga pulang umroh, rasanya hati itu anyep banget, pingin banget, kadang nangis Ustaz. Pingin ya Allah, ingin lihat Ka'bah, pingin ya Allah sujud di Masjid Nabawi. Singkat cerita, sampai putri saya lulus dari UGM. Dapat beasiswa dari SMA sampai UGM Kamlut ya. Kemudian putrinya bilang begini, Ustaz, setelah bapak saya, ibu saya mengatakan bahwa ingin umroh, saya setelah lulus itu betul-betul memprogramkan, pokoknya program pertama dalam hidup saya setelah lulus mengumrohkan bapak dan ibu. Singkat cerita jemaah sekalian, dia dapat kerja di sebuah BUMN di Kalimantan, Balikpapan betul. Padahal kalau Anda tahu Balikpapan itu kehidupannya sangat mahal. Satu gelas teh kecil aja itu harga bisa 6.000, 5.000. Kalau sekarang mungkin lebih ya. Karena dulu saya sebelum Covid itu hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ke sana untuk ngisi di Pertamina dan sekitarnya. Nah, jemaah sekalian, loh, Mbak, bukannya mahal kehidupan di sana? Betul. Tapi saya tak ampet ya. Saya prihatin Ustaz. Hidup prihatin. Supaya apa? Bisa nabung untuk bapak dan ibu. Ya setelah mungkin hampir 2 tahun dia kerja ya. Itu saya nabung. Subhanallah Ustaz, beberapa bulan kemarin saya dapat bonus. Dapat bonus ternyata bukan sekedar cukup untuk bapak dan ibu. Untuk saya juga. Akhirnya saya daftar. Masya Allah, niat jemaah sekalian. Mulai dari apa? Niat. Allah akan menyempurnakan. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Ramadan datang? Iktsaruhu sallallahu alaihi wasallam min amsiyah fi Sya'ban. Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Terus terlanjur ya. Tinggal beberapa hari lagi harus dibahas ya. Kemudian tabsyir udah tadi. Yang berikutnya bayanuhu ba'di ahkami siyam. Sebelum datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menjelaskan kepada kaum muslimin terkait tentang hukum-hukum hukum-hukum puasa, baik tahajudnya, puasanya, tarawehnya, zakatnya. Jadi istilahnya mengulangi lagi fikih Ramadan. Ya. Sebenarnya itu terjadi sebelum Ramadan, bukan pada bulan Ramadan. Ramadan itu aksinya. Ya, persiapannya sebelum bulan Ramadan. Diulang lagi. Ya, tadi disebutkan tuftahu fiha abwaabus sama, pintu-pintu langit dibukakan. Dijelaskan maknanya apa? Maknanya doa-doa kita dikabulkan. Dan memang betul-betul pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena langit itu punya pintu.
Terus pintu-pintu neraka ditutup. Dan dua makna, betul-betul ditutup. Yang kedua, dosa-dosa diminimalisir. Dengan cara apa? Tugollu fihi marbatu syaiton. Setan-setan dibelenggu. Kok masih ada yang berbuat maksiat? Kan setan yang dibelenggu setan jin. Sementara setan penggoda dari manusia masih banyak berkeliaran. Nah ya. Yang kedua, yang menyebabkan orang berbuat dosa bukan karena setan saja, tapi karena syahwatnya. Ada orang yang mungkin dia di pondok, setan manusia nggak ada karena orangnya soleh-soleh ya. Syahwat juga jauh ya. Tapi kok bisa berbuat maksiat? Ya kata para ulama, boleh jadi memang dia udah setan di kalangan manusia gitu ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Udah jauh dari lingkungan buruk, malah buruk misalkan. Ini kan memang problem ya. Beda halnya kalau orang tinggal di kampung, di situ memang banyak orang yang rusak, kemudian dia ikut-ikutan ya. Baik jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan Allah membebaskan setiap Ramadan, baik di malamnya atau di siangnya, hamba-hambanya dari neraka. Jadi ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Siapa saja hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kapan? Pagi, pas siang hari dari habis subuh sampai maghrib, atau malamnya dari maghrib sampai adzan subuh. Apa yang menyebabkan kita mendapatkan kesempatan dibebaskan dari neraka? Ya jelas banyak. Yang paling penting satu, taubatun nasuha. Betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat lahir batin. Taubat segala-galanya. Taubat mulutnya, taubat matanya, taubat telinganya, taubat juga perutnya. Ya, jangan sampai perut ini berpuasa sementara mulut masih menjelajahi kemana-mana saja dosa-dosanya ya. Menyebutkan fulan, gibah, namimah dan lain sebagainya. Mata juga demikian. Jangan sampai mulut kita diam, perut juga puasa, tapi mata jelalatan kemana-mana misalkan. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, kita buka Facebook aja ada aja iklan yang lewat ya. Kita buka YouTube itu ada aja iklan yang lewat. Akhirnya saya terpaksa YouTube-nya itu pakai YouTube Premium biar gak ada iklan. Karena kan sering ditonton sama anak-anak, bahaya. Ya akhirnya pakai YouTube Premium. Ya murah lah menurut saya dibandingkan bahaya yang ditimbulkan kalau seandainya iklan ada. Ya paling 50.000, 60.000 sebulan ya. Ya kan akhirnya gak ada iklan, nonton non-stop ya. Nah baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sebab ya. Sebab pertama taubat, yang kedua istighfar. Memperbanyak mengucapkan istighfar. Itu di antara sebab kita punya kesempatan untuk dibebaskan dari neraka. Ya, bahkan Rasulullah itu memperbanyak doa ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Wa la ilaha illallah. Ini yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga tambahannya 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengucapkan 4 kalimat ini jauh lebih aku sukai daripada aku diberikan dunia seisinya. Masya Allah. Apa dunia seisinya? Ya dunia seisinya ya mobil, ya rumah, ya makanan. Itu dunia isinya. Mengucapkan 4 hal ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini orang yang terbiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, apalagi di bulan Ramadan, dia sangat berpotensi mendapatkan pembebasan dari neraka. Karena kalimat yang luar biasa, mudah, ringan. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, maukah kalian kuberitahu sebuah ibadah yang lebih suci di mata Allah dan lebih meninggikan derajat kalian dan lebih berat timbangannya kelak di hari kiamat nanti dan lebih mudah untuk dikerjakan. Ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan, hendaklah lisan kalian selalu basah dengan mengucapkan zikrullah. Ya, apa zikrullah tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, Allahu akbar. Ya, kalau ngobrol sama teman, ya jangan terlalu banyak ngobrol, baca itu ya. Saya punya adik kelas kemarin barusan meninggal ya. Subhanallah, orangnya hafid Quran. Dan semua ustadz dan semua kawan-kawannya mengakui bahwa beliau ini orangnya sangat kalem, baik, soleh. Gak begitu banyak ngomong.
Kalau ngobrol itu cuma senyum, ketawa, ketawa pun nggak terbak-bak, senyum. Kemudian kalau malam boleh gunakan untuk tikror karena beliau hafid Quran. Beliau nerima setoran di Pondok Praci, mana itu? Wonogiri sana. Ahli qiyamul lail tahajud ya. Nah, semuanya itu kesannya sama. Satu, nggak banyak ngomong, gampang senyum, kemudian gampang membantu, menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi kalau banyak mengatakan kami sering pergi bepergian kemana, ke Solo atau mungkin ke Jawa Timur kemana ngambil sanad. Kalau di mobil yang lain tertawa cerita, dia cuma diam senyum ya. Diajak ngobrol, ya paling iya senyum. Subhanallah, meninggal kemarin, orang yang baik sekali ya. Nah, akhirnya apa jemaah sekalian? Orang yang terbiasa dengan ibadah, ternyata nanti ketika meninggal yang dikenang itu adalah ibadahnya tadi. Orang-orang mengenalnya, orangnya senyum. Kemarin saya punya adik kelas saya juga kan satu pondok sama dia. Dia bilang, saya malam ini saya baca statusnya tadi pagi ya. Dia WA, hari ini saya kehilangan tetangga. Yang biasanya jam 3 saya sudah mendengar tikrornya jam 3 malam. Habis Isya saya sudah mendengar dia mulai menghafal, mengulangi lagi hafalannya. Sekarang udah sepi karena rumah dinas pondok itu ya, tetanggaan. Subhanallah, ma'asal muslimin. Jadi kita akan diingat dengan apa yang jadi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita adalah zikir, yang diingat ya zikir. Kalau kebiasaannya kita adalah tertawa terbahak-bahak, yang diingat tertawanya ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjelang kedatangan bulan Ramadan. Kemudian disebutkan di sini ahwalun Nabi SAW ma'arabbih fi Ramadan. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Mungkin lain waktu saja saya ingin menyampaikan masalah Palestina sedikit ya. Ini mungkin perlu dikaji ya, karena dalam buku ini bagus sekali. Buku yang ini pernah saya ringkas bukunya. Beliau menjelaskan, penulis itu, bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Allah di bulan Ramadan. Bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan keluarganya di bulan Ramadan. Bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan istri dan anak-anaknya di bulan Ramadan, dan bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan rakyatnya di bulan Ramadan. Ya, apakah Nabi Muhammad cuma fokus ibadah saja di bulan Ramadan? Enggak juga ternyata. Di bulan Ramadan beliau jihad, beliau mengurus rakyatnya, ya beliau mengurus kebutuhan warganya atau kebutuhan rakyatnya. Artinya memang di bulan Ramadan itu idealnya kita fokus beribadah. Ibadahnya adalah sholat, selain puasa ya, sholat, ya tilawah, doa, istighfar. Itu aja sebenarnya. Sholat, doa, istighfar, tilawah. Itu seharusnya doa, fokus ibadah. Cuma bagi orang-orang tertentu, terutama mereka yang punya tanggungan, punya tanggung jawab besar, mereka tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Kalau memang harus jihad, ya jihad. Nabi itu fokus ibadah, tapi kalau pas jihad ya beliau harus jihad. Sebagaimana perang Badar itu kan jihad pada bulan Ramadan. Penaklukan kota Makkah itu pada bulan Ramadan. Kalau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya ataupun pertanyaan rakyat, ya beliau akan menjawabnya. Ada yang datang konsultasi pada bulan Ramadan, beliau terima konsultasinya. Enggak kemudian, maaf, pintu konsultasi ditutup, saya ingin fokus beribadah. Enggak. Bahkan dulu ada seorang kakek-kakek datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin konsultasi, ada apa kek? Halak tuh, saya celaka, saya hancur ya Rasulullah. Loh, kenapa hancur? Ya Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Loh, kamu kan kakek. Ini kakek Power Ranger betul ya. Iya ya Rasul. Lah gimana ceritanya? Ya Rasul, cuma ngobrol, cuma ya ya cuma sekedar goda-goda dikit, ya jadi ya Rasul gitu ya. Ya wes, kalau begitu jenengan harus membebaskan budak. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah, mana mampu saya membebaskan budak, saya miskin. Riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah, saya aja mantan budak, masa saya harus bebaskan budak? Ya udah, kalau begitu Bapak harus puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, 1 bulan saja jebol nggak tahan, apalagi 2 bulan ya Rasulullah. Ini kacau banget si kakek ini. Kalau begitu ya sudah,
Anda harus memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, dengan apa? Nah, untuk makan sehari-hari saja kesusahan katanya. Yes, ke rumah. Diajak ke rumah Nabi. Beliau ambil sekarung kurma. Ini kayak satu karung kurma bagikan kepada 60 fakir miskin di kota Madinah. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, wahal afqaru minni? Adakah orang yang lebih fakir dan lebih miskin daripada keluarga saya di kota Madinah? Wes, kata Nabi ya. Wes, ambilin, udah untuk kamu baca. Ya. Artinya begini, kadang Nabi itu membuka konsultasi juga, jadi tidak kemudian fokus ibadah. Orang mau nanya apa? Saya Ramadan, Syawal, enggak. Udah boleh fokus ibadah, tapi juga beliau juga buka pintu konsultasi. Bahkan kalau harus keluar kota atau keluar daerah misalkan, ada dakwah yang harus dipenuhi, ada jihad yang harus dilakukan, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan. Nah, tapi yang tidak punya urusan-urusan dan tanggung jawab seperti itu, ya tadi fokusnya adalah ibadah, sholat, ya puasa, ya tilawah, ya doa, kemudian apa lagi? Zikir, istighfar, udah itu aja fokusnya. Ya kalau ngaji mungkin ya sekedarnya, setelah itu pulang, jangan mampir di mana-mana. Iya. Baik, ngabuburit, nggak usah ngabuburit di rumah saja ya. Nanti kasihan, pahalanya semenjak terbitnya fajar, terbitnya matahari sampai jam 5 sore gara-gara ngabuburit di alun-alun, lihat orang-orang joget, lihat aurat orang, akhirnya berkurang pahalanya. Eman-eman jamaah sekalian. Baik, masyarakat muslimin, selanjutnya ibu-ibu, sebagaimana saya jelaskan tadi, hari Jumat yang lalu, hari Jumat ketiga ya, baru 2 pekan yang lalu, saya pernah nyampaikan di sini juga bahwa saya punya program ini minimal 100 juta rencananya, targetnya, maka saya kejar terus ini ya. Untuk apa? Untuk pengiriman bantuan buka puasa dan sahur. Ini saya buka program 1000 donatur, satu donatur minimal 50.000. 50.000 berarti sahur buka puasa aja. Kalau 100.000 bisa buka puasa sama sahur. Ingat Rasulullah pernah bersabda, man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa, falahu ajruh, maka dia dapat pahala puasanya sehari itu tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan. Apalagi kalau yang berpuasa satu di medan jihad, yang kedua penjaga Baitul Maqdis, yang ketiga adalah orang-orang yang terbaik, yang keempat orang yang betul-betul membutuhkan. Bukan karena datang ke masjid, enggak, di rumah enggak ada, enggak punya rumah, mereka sangat butuh. Tentu pahalanya dilipat gandakan, bukan satu, mungkin dilipat gandakan sampai bilangan yang tidak kita ketahui. Ya, saya membayangkan, masya Allah, luar biasa kalau kita punya kesempatan satu orang satu hari Ramadan. Kalau kita bisa menginfakkan misalkan untuk 30 orang, sama dengan 1 bulan Ramadan. Ya. Ini luar biasa, apalagi orang-orang kaya ya. Kemarin ada yang di Al-Aqsa, ada yang langsung kasih 10 juta. Wah, lumayan juga tuh. 10 juta itu untuk sekian puluh orang ya. Itu bisa untuk buka puasa berapa? 3, sekitar 90 orang. Nah, 90 orang berarti dia sudah dapat pahala puasa berapa bulan berarti? 3 bulan. Padahal untuk hidup 3 tahun lagi, ya itu masih teka-teki. Ya kita masih hitung-hitungan. Baik, jadi itu ibu-ibu sekalian, monggo kalau ada yang mau bersama dengan kita program ini, karena kita akan kirim langsung sampai batas akhirnya 3 Ramadan. Batas akhirnya 3 Ramadan. Kemarin ada juga yang mau, Ustaz saya mau tapi nunggu Ramadan, biar pahala dapat Ramadan. Oke, saya bilang, gak apa-apa Pak ilmunya. Sebenarnya saya ingin ngirim sebelum Ramadan, tapi karena banyak yang kayak gitu, saya nunggu Ramadan. Ya oke, kita tunggu sampai tanggal 3, saya bilang gitu ya. Nah monggo, ibu-ibu juga kalau punya teman, mungkin pengusaha yang sudah sukses, atau keluarga, cerita. Siapa tahu dengan cara seperti itu, dia mau berinfak, Anda dapat pahalanya, dia dapat pahalanya juga. Kemarin saya ngisi kajian ibu-ibu Arab di Pasar Kliwon beberapa hari yang lalu. Ada ibu-ibu cerita, Ustaz, 4 atau 5 hari setelah pengajian dia bilang, ini ada teman saya ceritain dia mau infak Ustaz. Oh iya, rekeningnya ini. Memang rekeningnya atas nama saya, cuma itu yang pegang admin adik-adik ya. Nah, ini rekeningnya, nanti hubungi ini karena yang pegang admin sebenarnya. Kemudian saya tanya berapa memang Bun? Alhamdulillah Ustaz 100 juta ya.
Jadi kan dia cerita aja, dan dia dapat pahala juga dong ya, sebagaimana yang berinfak. Ada juga yang kemarin cerita, istri salah seorang dokter cerita, Ustaz, saya punya teman spesialis di Lampung. Jadi saya cerita, Ustaz, alhamdulillah boleh ngirim. Oke, tapi ini Ustaz lewat ini aja ya, nggak lewat antum nggak apa-apa, nggak apa-apa saya bilang, lewat siapapun boleh ya, yang penting sampai di sana. Karena saya udah terlanjur janjian sama Ustaz Husain Gaza, yang Ustaz Husain ya. Boleh saya bilang, nggak harus lewat kita, yang penting sampai ke sana kok saya bilang. Toh kita juga ngirim ke sana juga. Memang berapa pun dikirim, alhamdulillah 1 M Ustaz. Kan lumayan ya. Ya ternyata ada orang-orang yang sebenarnya mereka ingin infak, cuma nggak tahu atau nggak percaya. Sementara kalau Anda temannya, tentu dia lebih percaya kepada temannya, ya kan? Teman saya, ini forum saya, majelis taklim saya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Selamat berjumpa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkahi dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Demikian dari saya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti untuk pamflet 1000 donatur atau pamflet Ramadan saya kirim ke Buren ya. Mungkin bisa dibagikan di grup. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.